Tak wajah. Belum. Shalom semuanya, shalom. Puji Shalom. Tuhan ya, Tuhan baik dalam hidup kita. Selamat bertemu kembali Ibu Ana ya, hambanya yang luar biasa. Pak Julius yang luar biasa pengurapan Tuhan ya di dalam pemuji dan penyembah. Haleluya. Juga Pak Andi Halo. yang membawakan host ya. Semua yang ada hadir di tempat ini, mau semalam hari ini kita membawa berkemenangan ya. Satu hal yang Oma ngomongin dulu yaitu apa? Oma sangat senang banget. Karena apa? Kemarin malam itu Bu Heni udah ngomong mau operasi ya. Nah, padahal sudah badan itu sudah tidak karuan dia itu. Udah sesek, sudah aduh darah keluar semua katanya. Tapi dia tetap nggak mau dioperasi. Tapi setelah dia benar-benar tuh memberi apa merasa yakin dengan iman bahwa itu harus diambil ya kan, dia menyerah ya, dia katakan serahkan pada Tuhan dan dia dioperasi oleh dokter, dia mau. Ternyata dokter pun mau ngoperasi di dalam umur 75 atau 76 dia ya. Nah, di situ biasanya kan udah lemah ya. Tapi dokter mau berarti tidak ada apa-apa, bersih semua, tidak berakar dan sebagainya ya. Sehingga kanker itu diambil besarnya satu gegem gini ya, satu telapak tangan lah. Nah, ditunjukin tuh. Ya puji Tuhan. Terus dia udah bisa bicara. Sekarang ini dia bilang, tapi Oma, aku tidak bisa buka karena aku tidak bisa, tanganku masih lemah gitu ya. Tidak apa-apa, tapi dia udah bersyukur. Dia bilang terima kasih kepada semuanya ya di Zoom ini yang sudah mendoakan. Dan Tuhan dengar doa-doa kita semua. Percayalah, doa ini kalau kita sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus dalam Roh Kudus, kita benar-benar motivasi kita untuk Tuhan ya, bukan untuk diri kita keuntungan atau apapun lah ya, tapi kita untuk Tuhan. Untuk apa? Bersyukur, berkumpul, bersyukur karena kita sehari ke sehari sampai detik ini Tuhan menyertai kita. Luar biasa ya. Oma merasakan betul tanpa Tuhan Oma tidak seperti ini ya. Oh pasti sedih dan sebagainya, tapi Oma tidak pernah punya rasa sedih. Oh puji Tuhan. Dan Bu Hani pun suaranya juga seperti Oma. Dia enggak dia telepon tambahan, dia bilang, Oma, saya sudah selesai semuanya, saya sudah sehat, saya tunggu nanti untuk kembali ke tempat uang ya, ruang. Ya, disitulah ya. Puji Tuhan, suaranya tidak seperti orang yang sakit. Aduh, iya, ini aku lagi. Aduh, enggak ada gitu ya. Puji Tuhan, rumah segitu lagi operasi masih segar. Ya, itulah Oma sangat suka kita ya, karena kesatuan hati kita ya, kita memenangkan segala perkara di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Malam hari ini kita akan dilanjutkan yaitu seri kedua ya, menarik surga ya dalam bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita sambut hambanya ya, yaitu Pastor Christiana Hafari dan dilayani juga penyembah dengan Pak Julius ya. Hostnya juga Pak Andi, dan juga doa pembukaan Pak Alek. Haleluya, Pak Alek badannya masih ada ya, sakit apa-apa ya, komplikasi, tapi mari kita semua bersorak-sorai ya. Oh Allah yang dahsyat, haleluya. Mari Pak, silakan doa pembuka untuk malam hari ini. Datang berkumpul bersama saudara-saudara kami yang seiman di dalam Zoom Oma Sinta ini, Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, segala perbuatan kami, Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah pada malam hari ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan isi hati-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan Pak Julius. Oke, baik. Jam Shalom. 7 ya. Shalom Bu Ana, jam 7 nih pamit. Oke Pak Julius. Ya, shalom saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Selamat kita berkumpul kembali di PD Okumene. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat semua. Kita sore hari ini kita akan menyanyikan, kita akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa ada
Tuhan di setiap kita berkumpul, 2-3 orang berkumpul, ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara, kita mulai pujian kita pada sore hari ini dengan menyanyikan satu lagu, Bapa Kau Setia. Mari saudara, kita angkat hati kita pada sore hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Katakan tenang, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami angkat pujian ini Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa, Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenang, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Oh Bapa, Kau setia. Inilah pujian kami Tuhan. Oh, mari kita puji, mari kita sembah. Oh, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang ajaib, Oh Bapa yang kekal, Raja damai. Oh Tuhan yang luar biasa, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Bapa, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Hirasi kiri ramarasi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Bapa. Katakan ku agungkan, ku agungkan. Oh Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Mari muliakan, katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja, Dia yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Katakan
katakan, oh ku agungkan, ku agungkan Yesus, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Katakan lagi, ku agungkan, ku agungkan Yesus, kau Raja, Yesus Raja, kau yang berkuasa, yang berkuasa dan layak katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kami naikkan segala pujian bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Katakan sekali lagi, oh ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Oh, kau layak disembah. Oh, kau layak disembah. Amin, haleluya Tuhan, oh kami sembah, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, oh amin, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 amin. Saya serahkan kembali kepada Oma. Tuhan, makasih Pak Julius. Kita ada di dalam hadirat Tuhan ya saat ini ya. Benar-benar kita merasakan jamahan Tuhan dan urapannya. Maka dari itu mari kita saatnya kita untuk bersaksi. Kita mau menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari siapa yang mau menyaksikan akan kasih-Nya. Silakan satu orang saja saat ini karena kita mau masuk dalam pelajaran untuk seri kedua ya. Silakan, puji Tuhan. Oh, Madam Christine, haleluya. Silakan, haleluya, puji Tuhan. Shalom, Oma, shalom semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih juga buat teman-teman yang saya undang dan hadir ya. Puji Tuhan. Kita harus tetap dukung Oma. Oma aja semangat, apalagi kita. Ya, apapun terjadi, kita harus terus semangat. Baik, Oma, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada terjadi perang antara Israel dan Hamas. Saya katakan Hamas karena bukan seluruh orang Palestina, ya, karena hanya sekumpulan saja yang berperang melawan Israel.
Dalam peristiwa ini, Oma, teman saya, sahabat saya ada yang berangkat ke Israel pada saat kejadian. Nah, waktu kita tidak menerima beritanya, Oma, itu kami sangat ketakutan. Aduh, bagaimana dengan orang ini? Dia orang yang sangat baik, pelayan Tuhan yang luar biasa. Dan kita mulai berdoa, Oma. Kita hilang kontak, kita mulai berdoa. Seminggu kemudian, Oma, dia ada, bagaimana caranya, dia punya hikmat, Oma. Dia ada di bawah tumpukan mayat-mayat, Oma. Jadi ada banyak sekali, dia masuk di dalam tumpukannya. Ketika Hamas lewat, dia bilang, saya tahan, saya punya nafas supaya saya dikatakan mati gitu, Oma. Dan dia dilewatkan, Oma, dia dilaknukan. Haleluya. Dan ketahuilah, Oma, apa yang kami baca sepanjang dia ada di perjalanan itu, Oma, yang kami baca adalah dari Mazmur 91, Oma, ayatnya yang ke-14. Jadi saudara, terus doa itu menghasilkan mujizat. Dan dia ingat, dia lihat katanya, ada beberapa orang yang berdoa buat saya, padahal saya sendiri di sini. Nah, itulah saat kami berdoa buat dia, Oma. Saya ambil dari Mazmur 91 ayat 14, izinkan saya membacanya, Oma. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya, Oma. Teman saya boleh. Karena apa? Ada persekutuan doa yang indah. Ada doa yang mengiringi. Dan dia sendiri juga itu sangat-sangat memuliakan Tuhan. Dia pakai hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan, Oma. Dan dia boleh selamat, saya boleh sambut dia. Tapi ada satu teman saya yang kita harus tahu ya, bahwa yang paling banyak meninggal dalam satu waktu dan hanya beberapa hitungan menit saja mereka meninggal, yaitu mereka yang pergi pesta ya, musik dan lain sebagainya. Nah, kalau Oma dan teman-teman semua memperhatikan dengan seksama, latar belakang dari panggung mereka itu adalah seperti rainbow. Dan rainbow, pelangi ya, pelangi itu adalah lambang maaf LGBT. Saya boleh katakan itu lambang LGBT. Ya. Nah, dan itu, Oma, hari Sabat. Dan pada saat yang bersamaan, itu kan di tanggal 7, Oma. Angka 7 buat orang Israel itu adalah angka yang sempurna, angka yang tertinggi. Tanggal 7 dan itu hari Sabat. Kalau hari Sabat, seharusnya orang Israel yang menjalankan agama dengan baik, itu mereka akan tinggal di rumah. Seperti nyepilah kalau di Bali. Tapi yang anak-anak muda ini, itu pergi berpesta, Oma. Nah, ini yang mungkin saya mau saksikan, harus menjadi peringatan buat anak-anak muda kita. Jangan sampai kejadian Sodom dan Gomora kembali terjadi. Nah, Oma, saya sungguh berbahagia selama seminggu ini. Mungkin ada adik saya Mila. 4 tahun yang lalu kan saya pulang Indonesia main film, Oma, untuk kampung saya, tapi film layar lebar. Nah, di film ini saya banyak dicemooh. Kenapa hamba Tuhan harus ikut main film? Dan itu suara keras sekali bilang, main Christine, kamu ikut dalam entertain itu. Saya bilang, buat apa Tuhan? Saya tahu itu suara Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh saya di dunia entertain? Pergi Christine. Nah, rupanya ada maksud Tuhan. Rupanya dunia entertain, mereka itu seks bebas. Ya, karena mau dipromo, mau menjadi hebat, mereka biasanya melakukan segala cara, Oma. Nah, disitulah saya berfungsi untuk apa, Oma? Menyampaikan kabar baik. Jangan sampai Sodom dan Gomora kembali terjadi. Nah, dengan dua kaitan ini, Oma, saya 4 hari yang lalu itu mendapat satu berita yang saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Satu orang anak, salah seorang artis yang direkrut pada saat main film itu dia pakai kerudung, Oma. Dia pakai kerudung, dia Muslim yang sangat taat karena dia keluaran pesantren, Oma. Yang terjadi adalah dia bilang begini, Madam, saya butuh bimbingan. Apa yang Madam sampaikan 4 tahun yang lalu, itu Tuhan sendiri datang kepada saya. Dan saya mau di-mentoring. Karena dia ada di Makassar, saya minta adik saya Mila untuk pergi. Ada Mila nggak ya? Oh ada. Adik saya Mila sedang membimbing dia
supaya bisa menerima Tuhan Yesus. Dan di sini Oma, saya juga mendapatkan jadi satu orang, dia dulu prostitusi ya Oma, tapi kami pergi menjangkaunya di malam hari, ya dia dari Nigeria Oma. Dia itu tidak mendapatkan suaka politiknya, suaka untuk suaka, jadi dia harus pulang ke kampungnya. Dia depresi berat, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Yang terjadi, kami pergi mengunjungi orang-orang, suster, para penjaga di sana, semua terheran. Dia bilang begini, seberapa pentingkah orang yang kamu kunjungi itu? Kenapa kamu jauh-jauh? Kami itu mengadakan perjalanan 3 jam untuk sampai di kota itu, Oma. Dia jauh sekali kan, disingkirkan jauh sekali. Tapi saya bilang dia berharga di mata Tuhan kami, Yesus. Wow, akhirnya seluruh perawat Oma, penjaga itu mau mendengar tentang Tuhan Yesus. Satu orang berdosa, tapi percaya kepada Tuhan. Ternyata ada maksud Tuhan kami ke sana. Amin. Semuanya bisa menerima Tuhan Yesus. Dan besok kami akan pergi lagi untuk membagikan Bible, Oma. Karena tanpa perkataan Yesus itu tidak akan jalan. Tolong doakan, besok saya akan pergi lagi ke kampung itu, Oma. Ke tempat dia ditampung. Saya tahu bahwa berat buat dia. Tapi ini adalah jalan di mana Tuhan mau menyelamatkan banyak orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Jadi saatnya kita berjaga-jaga, berdoa, dan menangkan jiwa. Itu makanya tadi saya buka dengan kata, Oma saja yang sudah tua masih bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita yang muda-muda, ayo. Ya, jadi maafkan saya, sometimes saya tidak ada, Oma. Itu bukan kenapa, karena saya sedang penjangkau. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Madam, Immanuel dimanapun berada, haleluya, luar biasa ya, Madam di sana tempat peperangan ya, sebelum Israel perang, ya udah ngurusin yang Ukraina ya, begitu banyak korban-korban, dan sampai detik ini menambah lagi, bahkan ditambahkan yaitu dengan kemenangan-kemenangan, yaitu jiwa-jiwa mengenal Tuhan, haleluya, pakailah hambanya ini oleh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Madam, Tuhan berkati pelayanannya. Sampai jumpa nanti perjamuan kudus tanggal 1 ya. Haleluya. Sekarang kami serahkan kembali kepada Pak Julius satu lagu. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan seri kedua. Lanjut, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita puji Tuhan lagi, kita tetap semangat pada malam hari ini. Kita sembah Raja kita, Raja segala Raja. Kita nyanyikan satu lagu, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan Kaulah pengharapanku. Amin Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami tahu Tuhan, segenap keberadaan hidup kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena pengharapan kami Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan dalam hidup kami Tuhan. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku.
Yes, haleluya. Ku percaya hanya kepadamu, Kau Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Naikkan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Nyatakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita naikkan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku nyatakan pada Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa kita akan selalu memuji menyembah Tuhan. Hanya Kau saja Tuhan, tempat kami memberi segala penghormatan kepadamu Tuhan. Kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami kan memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur. Engkau sendiri Tuhan yang mengajari kami untuk terus hati kami melekat kepadamu, dan Engkau Tuhan yang membuktikan firman-Mu sendiri. Engkau yang membuktikan janji-janji-Mu sendiri, bahwa ketika kami melekat kepadamu Tuhan, kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan, kami akan diluputkan dari segala macam mara bahaya, dari segala macam kejahatan. Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan belajar semua ketetapan-ketetapan-Mu, belajar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan kami mau menangkap dan kami mau ngalami Tuhan
nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalaupun hari ini yang mengikuti Zoom hanya beberapa orang, hanya sedikit, tapi kami yang sedikit ini Tuhan, kami akan menceritakan kepada banyak orang apa yang kami dapatkan hari ini, bahwa kami harus sungguh terkoneksi dengan Engkau, dan kami mengalami surga nyata dalam kehidupan kami. Kami bisa menarik kerajaan surga itu turun ke dalam diri kami, sebab Engkau sendiri yang berfirman, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, Roh Kudus berada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, hati kami yang masih keras, yang masih ragu, yang masih marah Tuhan, hancurkan, supaya kami memiliki hati yang lembut, sehingga kami menjadi seperti tanah yang gembur, tanah yang subur. Setiap benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Oke, sudah siap dengan yang kedua ya, bagian kedua. Seminggu yang lalu saya sampaikan bahwa adalah kerinduan Tuhan untuk menyatukan surga itu dengan bumi itu jadi satu, ya. Itu di doa Bapa kami Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita juga kemarin sudah belajar bahwa air dari sungai kehidupan yang di ruang tahta itu, keinginan Bapa adalah menjadi air juga yang di dalam diri kita. Maka Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, dari dalam dirimu akan mengalir aliran air kehidupan. Ya, kemarin kita sudah belajar banyak. Nah, sekarang untuk mempermudah kita memahami, ada begitu banyak orang-orang tuh yang nggak ngalami Tuhan. Nah, bagaimana kita menyampaikan kepada mereka? Ini loh caranya yang paling gampang ya supaya kita ini ngalami surga. Surga itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Contohnya di Wahyu 21 ayat 27. Ya. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ke dalam mana? Ke dalam kerajaan surga ya. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi ajak kepada semua teman-teman kita di sekeliling kita yang aku kok nggak ngalami surga, aku kok sudah berdoa, sudah doa syafaat, sudah doa puasa, bahkan aku di menara doa, tapi keluarga buku berantakan, kesehatanku merosot. Kan keadaannya seperti itu, ya Bapak Ibu. Betul ya? Karena apa? Mereka itu sebetulnya enggak memahami firman Tuhan lengkap ya. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Yang Wahyu 21 ayat 27 tadi jelas ya. Tidak masuk di dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang-orang yang melakukan kekejian seperti yang disampaikan sama Madam Christine tadi, bahwa orang-orang yang LGBT itu mereka kena serangan ya, tidak diselamatkan ya, tidak diluputkan seperti teman Madam Christine yang hatinya melekat kepada Tuhan, sukanya berdoa di orang baik, diluputkan. Artinya dia ngalami surga. Artinya dia ngalami surga, ngalami Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya karena dia ngerti bahwa di dalam kerajaan surga itu tidak ada yang najis. Jadi hidupnya dibuat untuk tidak najis gitu ya. Tidak melakukan kekejian, tidak ada dusta di mulutnya. Nah ini loh. Saya ini banyak melihat ya, saya ini adalah apa ya? Hati saya tuh miris gitu ya. Dia disebut dengan hamba Tuhan, dia disebut sebagai pendoa syafaat, tetapi masih suka berdusta, ya, tidak akurat, ya, omongannya itu nanti balik B gitu loh, nggak akurat pokoknya ya, nggak akurat, banyak berdusta untuk menutupi segala sesuatu, nggak boleh seperti itu, karena
firman Tuhan jelas berkata iblis itu bapa segala dusta. Jadi jangan yang namanya mulai sekarang jangan membiasakan dusta kecil-kecil, nggak ada. Dusta kecil-kecil, dosa kecil-kecil itu kalau kita terbiasa dengan itu akan menjadi hal yang biasa, kita menganggap dosa itu biasa. Nah, mari kita mulai memperbaiki itu ya. Wahyu 3 ayat 5 itu juga ditulis bahwa Wahyu 3 ayat 5 ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapanku. Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 4 itu perhatikan bahwa ada orang-orang yang sebetulnya dia hidup tetapi sudah mati. Ya, karena apa? Kerohaniannya itu mati. Ya. Kita coba lihat dulu ya, Wahyu 3 ayat 1. Maafkan saya ya Pak Andi karena memang ini selalu lompat-lompat begini. Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi ada orang-orang yang hari ini masih hidup tetapi rohaninya itu mati. Oleh karena apa? Selalu berbuat dosa, perbuatan daging, terus kemudian dia tetap berkeras dengan kebenarannya sendiri. Itu namanya sudah tidak ada loh, bisa dihapus loh dari kitab kehidupan. Ya. Jadi ini saya sampaikan dulu, di surga itu nggak ada kekejian, nggak ada dusta, ya kan? Mari kita beresi hal-hal demikian. Nah, kembali ke berikutnya. Sebentar ya. Ada lagi. Kita sudah sangat sering mendengar yang Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu loh. Sangat sering. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ini kan sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang masih egois. Ya, ini kan kepentingan diri sendiri itu egois. Jadi gini, ada banyak orang itu yang dia mulai paham firman, ya kan? Dia mulai taat firman. Tetapi ketika berkat itu turun, berkat itu untuk dia sendiri, egois. Untuk pesta pora, untuk minum kopi yang mahal-mahal, ya kan? Terus untuk mencari apa ya, untuk kesenangan pribadi lah, untuk dia tampil yang wah gitu ya. Itu termasuk yang namanya kepentingan diri sendiri. Kita ini diberkati untuk menolong sesama kita, kita ini diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada begitu banyak orang yang nggak sadar, begitu dia diberkati, semua berkat itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini termasuk yang namanya kepentingan diri sendiri. Ya kan? Ada ya, nanti pelajari lagi. Bapak Ibu yang sudah menjadi konselor ya, yang suka mengkonselingi orang-orang, sampaikan saja dengan tegas karena orang-orang seperti ini adalah OTW ke neraka. Ya kan? OTW ke neraka. Kalau tidak bertobat loh, terus-menerus. Nah, sekarang ini saya melihat kecenderungan ya. Kalau kita ini sudah mendapatkan teguran, tetapi terus berkeras melakukan seperti ini, yang penting kan aku tidak merugikan orang lain. Yang penting kan aku masih berdoa, masih ibadah, masih melayani, aku tidak merugikan orang lain. Tetapi kalau sikap hati kita mulai menyimpang dari firman Tuhan, firman jelas ya,
kepentingan diri sendiri, perseteruan, perselisihan, iri hati, semua yang sumbernya di hati ini loh. Kan nggak kelihatan. Misalnya saya marah dengan Oma, misalnya ya. Saya marah dengan Oma kan nggak kelihatan. Tapi kan hati ini Tuhan yang lihat. Ya kan? Nah, firman Tuhan di Efesus 4, Efesus tentang manusia baru itu. Efesus 4 ayat 17 itu. Bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan mendukakan Roh Kudus. Tapi masih saja sering saya lihat bahwa ada begitu banyak orang yang terus-menerus melakukan hal-hal demikian. Ya. Nah, orang-orang yang begitu sudah pasti tidak bisa menarik surga turun ke bumi. Karena jelas hal-hal itu tidak akan mendapat, orang yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Orang-orang yang tidak mengalami kerajaan surga selagi dia hidup di bumi, kondisinya sangat mengenaskan. Karena dia terpisah dari kerajaan surga. Harusnya surga dan bumi itu nyatu. Disatukan oleh apa? Roh Kudus. Disatukan oleh apa? Firman. Disatukan oleh apa? Kita yang mau menjadi kemahnya Tuhan. Menjadi kemahnya Roh Kudus. Menjadi bait kudus. Bait Roh Kudus. Kemudian firman yang kita ucapkan menjadi iman. Ya, firman kita ucapkan terus-menerus. Mulutnya itu nggak campur antara firman dan omelan. Antara firman dan ucapan-ucapan negatif itu nggak nyampur. Firman ya firman. Firman terus, firman terus, firman terus, firman terus. Nah, firman yang kita ucapkan ini akan menjadikan iman di dalam diri kita. Iman itu yang akan menggerakkan surga. Sebab apa? Malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjagai orang-orang benar. Orang-orang benar itu orang apa? Orang yang hidup di dalam firman, di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Ya kan? Artinya, waktu kita ini terus-menerus membiarkan hidup kita ini jadi kemahnya Tuhan. Terus-menerus di dalam mulut kita ini ada ucapan firman. Terus ada iman. Roh Kudus di dalam diri kita. Maka ketika kita mengucapkan firman, ketika kita mendoakan seseorang, seperti Madam Christine tadi, mendoakan seseorang, itu malaikat bekerja sesuai dengan firman yang kita ucapkan. Karena di mulut kita ada firman. Itulah kenapa surga dan bumi itu sebetulnya nyatu. Asal ada orang-orang yang ngerti ketetapan dan hukum-hukum Tuhan dan firman Tuhan. Ya. Nah, ada banyak orang itu nggak ngalami Tuhan. Maaf kata, sakit penyakit terus-menerus dari kecil sampai dengan tua itu sakit terus. Firman sudah berkata, Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuannya yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi firman itu adalah obat. Oh ini, saya baca ini. Saya ngerti sekarang bahwa firman itu obat. Ya udah, ucapkan firman. Ucapkan firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di atas alam semesta ini, otoritas tertinggi adalah firman. Pegang ini ya. Di atas alam semesta ini, otoritas tertinggi adalah firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Waktu kita mengucapkan firman, maka ada malaikat Tuhan yang mendengar firman yang diucapkan oleh anak-anak Tuhan. Mereka akan bekerja sesuai dengan yang diucapkan. Itu sebetulnya yang namanya kita bisa menarik surga turun ke bumi. Betul ya? Sebetulnya sesimpel itu. Tetapi ada begitu banyak. Saya melihat, aduh Tuhan, kenapa ya sudah disampaikan berulang-ulang kok mereka tidak mengalami. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 ini saya bukain dulu. Hal-hal yang
tidak menjadi bagian dari kerajaan surga. Ya, kalau kita ini ada hal-hal seperti itu, segera beresi. Segera beresi. Jadi jangan sampai gini loh. Ketika saya, Bapak Ibu mungkin ya menyampaikan konseling kepada teman-teman yang mengalami depresi atau mengalami yang namanya penderitaan bertubi-tubi. Dan dia itu ngomong begini, loh, aku ini sudah doa, sudah masuk di dalam secret place gitu ya. Selama 3 jam doa nyembah. Tapi kenapa aku nggak bisa tidur? Aku rasanya depresi. Nah, ada kan yang begitu? Terus kita sampaikan bahwa, Bu, ada luka batin di dalam dirimu. Engkau harus mengampuni. Pastikan bahwa di dalam dirimu tuh nggak ada roh lain. Pastikan bahwa itu hanya roh Tuhan saja. Jangan ada roh-roh dunia. Ya kan? Terus marah. Orangnya disampaikan begitu marah. Masa aku dibilang masih ada iblisnya? Masa aku dibilang ada setannya? Sampaikan saja bahwa orang-orang yang luka hati tidak mengampuni, berarti kan Roh Kudus tidak diam di dalam kita, ya kan? Roh Kudus hanya menyertai, sebab Roh Kudus itu kudus, tidak bisa nyampur dengan yang tidak kudus gitu ya. Sampaikan kebenaran. Contoh nih, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ini LGBT ya. LGBT yang sekarang ini sedang merusak generasi muda dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang di pelayanan ya. Ngeri sekali ini ya. Orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi jika di dalam diri kita ini masih ada hal demikian, segera beresi supaya kita di bumi ini juga mengalami surga. Ya. Ini sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi kalau kita ini pengen ngalami yang namanya surga, ya kita harus mengerti dulu, surga itu nggak ada hal demikian. Kalau kita tetap melakukan hal-hal kedagingan, ya, tetap melakukan hal-hal kedagingan, kecemaran, ya sudah pasti kita tidak akan mengalami yang namanya surga. Walaupun engkau rajin ibadah, walaupun engkau rajin pelayanan, ya. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang kedua. Tadi baru prolog ya. Sekarang kita masuk di bagian kedua. Boleh ditampilkan Pak Andi PowerPoint-nya. Yang bagian pertama ya, dilahirkan kembali. Ya. Kenapa sih mesti dilahirkan kembali? Sudah jelas saya sampaikan kemarin bahwa kita ini keturunan Adam dan kita ini keturunan juga orang tua kita yang banyak dosa. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Apa sih maksudnya dilahirkan kembali? Dilahirkan dari air dan roh. Apa itu air? Kemarin sudah saya sampaikan. Ya, Yesus itu mengumpamakan dirinya sebagai air kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau engkau percaya kepadaku, dari dalam dirimu akan mengalir aliran air kehidupan. Kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau menerima air yang kuberikan kepadamu, ya, dari dalam dirimu akan memancar aliran kehidupan. Engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Artinya bahwa Yesus itu mengumpamakan dirinya sebagai air kehidupan ya. Kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Bagaimana kita menarik surga turun ke bumi? Terima dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh. Kemudian kita dibaptis ya, kemudian dilahirkan dari roh. Apa itu dilahirkan dari roh? Allah itu roh ya. Kita kalau hidup di dalam daging yang nggak konek-konek, ya kan? Allah itu roh.
Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita harus hidup di dalam roh. Yesus berkata Yohanes 6:63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Ya, jadi harus hidup di dalam firman, tidak ada yang lain. Firman. Jadi jelas ya. Maksudnya dilahirkan kembali itu bagaimana? Nanti kalau Bapak Ibu menjelaskan kepada orang-orang yang masih hidup dalam kedagingan, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh, ya. Engkau harus dibersihkan. Sebab kalau engkau masih hidup dengan hawa nafsumu, engkau masih hidup di dalam kedaginganmu, engkau nggak bisa connect dengan surga, nggak ngalami surga. Ya. Oke, next berikutnya ya, Pak Andi. Ya. Seperti saya jelaskan kemarin ya, sebetulnya ya, di dalam kehidupan kita ini cuma ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Kristus, yang ketiga adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu adalah manusia baru, orang yang percaya kepada Yesus, dan dia mengalami menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, hidupnya benar-benar manusia baru. Efesus 4 ya, ayat 17-33. Bagaimana jika kadang manusia baru, kadang manusia lama itu tidak mengalami maksimal kerajaan surga, masih tetap yang namanya penuh masalah. Ya. Karena upah dosa itu tetap maut. Oke. Jadi 3 jenis manusia, Adam, terus Kristus, dan ciptaan baru. Itu orang-orang yang dipikirkan oleh kerajaan surga, yang boleh mengalami kerajaan surga. Kenapa Adam? Kan Adam memang manusia pertama. Keturunan Adam yang tidak terhubung dengan Tuhan tidak diperhitungkan. Keturunan Adam yang tidak terhubung dengan Allah Yahweh, ya, Allah Abraham, Ishak, Yakub, mereka tidak diperhitungkan oleh kerajaan surga. Nah, kemudian Kristus datang untuk menghapus setiap dosa umat manusia. Kalau engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan. Tapi ada begitu banyak orang yang mengaku percaya, tetapi kelakuannya masih di dalam daging. Orang-orang demikian bagaimana? Tidak diperhitungkan. Karena yang diperhitungkan adalah ciptaan baru atau manusia baru. Poin ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi seorang konselor, pegang ini untuk menjelaskan kepada mereka. Ya, supaya apa? Ya, mereka menanggalkan manusia lamanya. Bu, bagaimana aku percaya Yesus kalau aku masih manusia lama? Engkau tidak mengalami surga. Karena upah dosa adalah maut. Tapi aku percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus, engkau, Yohanes 14 ayat 23, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku. Dan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam, akan diam di dalam. Jelas toh firman-nya? Nah, itulah kenapa orang-orang yang masih manusia lama itu banyak penderitaannya. Ya, nah ini sebelumnya tadi ya percakapan, tidak apa-apa, tetap ini dulu Pak Andi. Sebelumnya tadi bahwa di percakapan Yesus dengan Nikodemus itu Yesus berkata apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jadi benar-benar kita harus dilahirkan dari roh. Artinya benar-benar manusia baru, ciptaan baru.
kita tidak bisa mempertahankan yang namanya kebenaran diri kita sendiri. Nanti akan banyak penderitaan, ya. Karena kalau kita baca di saya kasih lihat ya dulu ya, di Wahyu 21. Wahyu 21. Itu kalau kita ini sudah terhubung dengan kerajaan surga, itu tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tetapi yang ada adalah sukacita. Ya, kemarin saya sudah sampaikan. Ya, Wahyu 21 coba saya bacakan ya dari ayat pertama. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini semuanya baru. Kalau saya ciptaan baru, manusia baru, saya akan mengalami langit yang baru dan bumi yang baru. Katakan amin. Firman Tuhan itu berlaku dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kalau saya membaca hari ini, dan saya mengikuti setiap ketetapan Tuhan, maka saya mengalami ini. Ayat 1 ini, Wahyu 21 ayat 1. Karena saya sudah ciptaan yang baru. Tidak hidup di dalam daging. Tidak hidup di dalam hawa nafsu, kepentingan diri sendiri. Tetapi saya belajar untuk menjadi apa yang Tuhan mau, mengerjakan firman, mempercayai firman, melakukan firman, menjadi pelaku firman. Kita menjadi ciptaan yang baru. Maka aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini mencicipi surga ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ingat, kemah Allah, kita adalah bait Allah toh? Ya kan? Kita adalah bait Roh Kudus. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, perhatikan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Oh, Bapak Ibu perhatikan. Setiap firman Tuhan itu berlaku saat ini ketika kita membaca. Ini mungkin dulu saya memahami juga. Oh, wahyu itu nanti setelah kita wafat, ya toh? Kita akan mengalami langit yang baru, bumi yang baru. Enggak loh, ya betul nanti. Tetapi hari ini, kalau kita membiarkan diri kita ini menjadi kemahnya Tuhan, sudah selesai dengan diri sendiri, dengan percabulan, dengan hawa nafsu, iri hati, sakit hati, baper, tersinggung, semuanya udah selesai. Kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam roh, sukacita, damai sejahtera, ya. Roma 14 ayat 17 jelas sekali berkata, sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. 3 hal ini. Kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam firman Tuhan, lakukan firman, firman-Mu pelita bagi kakiku, itu benar-benar firman menjadi panutan buat kita. Kita hidup di dalam damai sejahtera, sudah selesai dengan diri kita sendiri, dengan segala macam keinginan-keinginan. Hari-hari ini, kalau Bapak Ibu masih terikat dengan mamon, perhatikan, uangmu akan habis. Perhatikan ya. Hari ini, kalau Bapak Ibu masih terikat dengan mamon, tiba-tiba uangmu hilang. Tiba-tiba uangmu habis. Karena apa? Tuhan sudah ngomong. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Aku, Tuhan, dan mamon. Tujuannya apa? Uangmu hilang. Supaya engkau kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib tidak sia-sia bagi hidupmu, bagi hidup kita semuanya.
Jadi kalau hari ini tiba-tiba uang kita hilang, ya cek aja. Tuhan, aku ini apa terikat dengan mamon ya? Kok uangku hilang terus? Kok aku bangkrut terus? Aku investasi ini kok gagal terus. Ketika kita sudah cabut mamon dan mengizinkan Tuhan satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya di pikiran kita dan di hati kita. Percayalah, itu terjadi open heaven. Tuhan akan memberkati kita berkelimpahan. Karena memang keinginannya Tuhan seperti itu. Tapi kalau hati kita masih mamon, sebentar-sebentar ditawarin, ini ada investasi bagus loh, tapi engkau harus serahkan 5 juta dulu. Engkau harus transfer 5 juta dulu. Nanti setiap hari kamu dapatkan 1.500.000. Ini benar loh, ini sudah banyak. Tapi kok harus transfer dulu 5 juta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tipuan-tipuan itu sudah sangat sejak dari dahulu juga seperti itu. Termasuk yang main kripto, hati-hati ya. Hati-hati. Saya sudah sampaikan berkali-kali apa yang mereka kasihkan di awal 1.500.000. Oh iya loh, aku dapat loh 1.500.000 sehari. Lah itu kan uangmu yang sudah engkau setorkan 5 juta itu tadi atau 10 juta itu tadi. Kalau dikasihkan hari pertama, nanti hari kedua dia sudah hilang. Kalau jumlahnya lebih banyak, katakanlah 10 juta, dikasihnya sedikit-sedikit 800, 400 gitu kan. Sehari dapat 400 loh. Oh, kerjaan apa yang sehari dapat 400? Gila ini loh. Padahal itu uangmu sendiri. Tiba-tiba nanti hari ketiga dia menghilang. Hati-hati. Tapi ini bicara tentang mamon. Jelas-jelas Tuhan itu sudah menyampaikan firman-Nya dengan sangat jelas ya. Yuk kembali Pak Andi ke poin yang berikutnya ya. Poin yang berikutnya yang ketiga ya tadi ya Pak, yang ya. Jadi Bapak Ibu, berjalan dengan Tuhan itu sebetulnya mudah sekali. Asal kita ini udah selesai dengan diri kita sendiri. Kan kita ini sudah ngalami yang namanya, oh ternyata kalau aku tuh masih punya keinginan-keinginan hawa nafsu itu akhirnya akan membuat hidupku runyam sendiri. Kan sudah ngalami seperti itu ya. Monggo balik aja ke firman ya. Ya, next berikutnya Pak, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini juga sudah. Ya, kenapa harus dilahirkan dari air dan roh? Kenapa kita harus terima Yesus? Ya, ini sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Ya, oke. Jadi intinya begitu. Waktu kita ini sudah selesai dengan diri kita sendiri, mengizinkan kita ini jadi bait Roh Kudus, ya. Sudah selesai dengan konflik batin, dengan mamon, dengan hawa nafsu, perjinan selesai. Dan mengizinkan kita ini jadi bait Allah, ya. Kita punya koneksi dengan ruang tahta, kita bisa narik surga itu turun ke bumi. Tanda-tandanya apa? Ini loh. Wahyu 21 ayat 4. Tidak ada lagi air mata. Maut itu tidak ada lagi. Yang namanya tiba-tiba mengalami berita-berita maut, kecelakaan, nggak ada. Sebab apa? Yesus itu kan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Yesus mengalahkan apa? Iblis, dosa, dan maut. Kita sudah menjadi manusia baru. Kita sudah menjadi manusia baru. Manusia baru yang sudah selesai dengan dosa. Manusia baru yang kalau kita sudah selesai dengan dosa, upah dosa adalah maut. Yang nggak ada lagi maut. Nggak ada lagi yang namanya berita-berita kecelakaan tiba-tiba mengalami ketimpa apa. Nggak ada. Kita ini dibedakan dan diistimewakan. Kan tadi sudah dibilang, engkau akan menerima langit yang baru, bumi yang baru. Ya kan? Karena sudah menjadi ciptaan baru. Tapi kalau masih ciptaan lama, masih manusia lama, masih ngalami yang namanya air mata, kemudian
sakit penyakit ya. Jangan dipikir bahwa sakit penyakit itu Tuhan kasih loh. Enggak, Tuhan sudah berfirman bahwa di atas kayu salib segala penyakitlah kita lah yang ditanggungnya, toh? Betul? Ya kan? Di atas kayu salib segala penyakit dan kelemahan kita lah yang ditanggungnya. Lah kita sakit bisa karena pola makan yang tidak benar ya. Jarang olahraga, banyak makan makanan yang dilarang kan gitu kan ya. Kemudian ada dosa yang masih kita kerjakan. Nah, itu membuat kita sakit. Nah, mungkin kita keras hati, mungkin kita belum mengampuni. Ayo hal-hal seperti itu segera kita bereskan dan alami kesembuhan seperti yang di Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 23. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas. Ya. Cukup jelas ya. Dan sebetulnya kan mudah sekali toh. Betul ya? Yang menjadi sulit apa? Karena kita masih punya keinginan, pengen kaya, pengen kaya, ngejar duit, ya toh? Ya, lah itu padahal itu kan Tuhan ngomong sudah berfirman di Amsal, uang itu punya sayap, begitu kita kejar kita akan kehilangan uang itu. Tapi kalau kita kejar Tuhan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa mengalami itu? Karena mengabaikan firman. Ya toh? Dia cuma dengar firman sambil lalu. Oh, aku udah ngerti ya. Nanti sampai keluar dari gereja, sibuk lagi dengan Facebook, sibuk lagi dengan hobi, sibuk lagi dengan hal duniawi. Firman yang tadi dia dengar, hilang. Itu loh yang terjadi pada banyak orang. Ya, saya harap Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan kepada teman-teman, kenapa kok dia tidak mengalami surga? Kenapa kok hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Yesus sendiri kan Raja Damai. Lah kalau dia penuh dengan ketakutan, berarti yang di dalam sini ini bukan Yesus loh. Ada orang-orang yang nggak bisa tidur 3 bulan. Atau seminggu tuh nggak bisa tidur. 3 bulan mungkin Bapak Ibu nggak percaya. Saya itu dengar 3 bulan itu saya nggak tidur. 7 hari itu saya nggak tidur. Kenapa? Ada rasa cemas, ketakutan. Loh, padahal dia seorang yang melayani loh. Saya ini sudah melayani loh. Saya setiap kali cerita yang aneh-aneh gitu yang menurut dia itu yang mengalami apa ya? Hal-hal yang istimewa. Tetapi dia sendiri ketakutan. Dia sendiri cemas, tidak bisa tidur sampai minum obat tidur. Ini something wrong. Yesus itu Raja Damai bukan ya? Yesus Raja Damai itu. Jadi kitab Wahyu kan dibilang, aku nih ngetok pintu hatimu loh. Tapi kamu nggak buka-bukain. Karena masih ada yang lain yang masuk di dalam hatimu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, semudah itu sebetulnya kita mengalami surga. Dan surga itu tidak usah nunggu nanti ketika kita wafat, tapi hari ini ketika kita mengizinkan tubuh kita menjadi kemahnya Tuhan. Sebetulnya kita ini bisa membawa realita Tuhan ada di dalam diri kita. Kita akan mengalami yang namanya Yohanes 10 ayat 10. Ya, tapi bukan bagian yang pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang, aku datang untuk memberimu hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, bukan pas-pasan. Karena kalau pas itu kita tidak bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Karena kita ini dipanggil menjadi terang dan garam, menjadi orang yang sudah diberkati dan memberkati. Nggak mungkin pas. Kalau pas engkau atau minus. Nah kalau minus berarti ini masih iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Ada berkat-berkat kita yang dicuri. Ya. Nah, bagaimana saya supaya berkelimpahan? Balik kepada Yesus sungguh-sungguh. Beresi hati kita dan nikmati surga turun ke bumi. Apa faedahnya
kita bisa menarik surga turun ke bumi. Sesungguhnya Bapak Ibu dipakai sebagai duta kerajaan surga yang akan memperluas kerajaan surga itu di bumi. Dan engkau menjadi ambasador-ambasadornya Tuhan. Nah, seorang ambasador kehidupannya dijamin oleh kerajaan surga. Ambasador kerajaan surga, hidupnya dijamin oleh Bapa di surga. Ada perlindungan, ada surga, ada langit yang baru, bumi yang baru. Ada dibedakan, diistimewakan. Yang lain goncang, engkau enggak goncang. Karena apa? Langit dan bumi akan goncang, tapi ada satu yang tidak akan goncang, yaitu firman Tuhan. Ya. Teruslah hidup di dalam firman, lakukan firman, perkatakan firman, jangan campur, kadang firman, kadang omelan, alami surga nyata, dan kita ini bisa membawa realitas surga, menyembuhkan orang-orang, mendoakan orang, dan itu keren sekali. Dan ini, hari-hari ini sedang dibuka lebar-lebar kerajaan surga bagi siapa yang mau dan mau menjadi duta kerajaan surga. Aku mau Tuhan, aku mau, pakailah aku. Begitu engkau mau, roh Tuhan langsung bekerja. Tapi engkau harus selesai dulu dengan dirimu sendiri. Kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Keinginan-keinginan yang melawan kehendak Tuhan itu harus kita selesaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ana untuk firman-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu, kita akan lanjut seri ketiga untuk di bulan depan ya Bu Ana ya. Jadi semua pertanyaan nanti boleh kita siapin untuk di pertemuan ketiga. Kita ada sesi tanya jawab. Baik, Bu Ana mungkin bisa ditutup di dalam doa firman dulu. Setelah itu kami akan sampaikan pengumuman. Terima kasih Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari ini bahwa Engkau dengan segala kehendak-Mu adalah menginginkan surga itu turun ke bumi. Engkau sendiri yang menginginkan. Kami tuh ngalami surga, walaupun kami ini masih di bumi. Terbukti dengan Engkau mengirimkan Yesus Kristus, supaya kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami dikembalikan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Setiap hari bergaul karib dengan Engkau. Setiap hari tertawa riang. Setiap hari sukacita. Dan setiap hari menjadi alat-Mu bagi orang-orang yang belum mengalami Engkau. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu yang begitu indah membukakan pikiran kami, bahwa kami tidak boleh lagi hidup egois memikirkan diri kami sendiri. Ketika kami mulai diberkati, ketika kami mulai mengerti firman Tuhan, kami tidak boleh lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami harus keluar menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami, supaya surga makin diperluas di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Remukkan kami hari ini kalau kami masih punya hati yang keras, kami masih pahit, tidak bisa mengampuni. Remukkan, hancurkan hati kami ketika kami masih punya keinginan-keinginan yang melawan firman. Remukkan kami ketika kami masih punya yang namanya kedagingan, sehingga kami nggak bisa connect dengan Engkau Allah yang adalah roh Tuhan. Remukkan kami, hancurkan kami. Berikan kami hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Kuasa roh Tuhan, 7 roh Tuhan terus penuh di dalam hidup kami. Kami mengizinkan roh-Mu saja yang bergerak dan bekerja atas kehidupan kami. Mari Tuhan, urapi setiap kami, dan biarlah setiap benih firman yang kami terima hari ini Tuhan, akan mengubah kehidupan kami, dan kami sungguh-sungguh mengalami surga turun ke bumi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ana untuk pelayanan yang luar biasa, firman yang disampaikan pastinya sangat memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya atas nama Oma Sinta menyampaikan sekali lagi terima kasih buat Pastor Ana untuk pelayanannya sore hari ini, dan juga untuk Pak Julius untuk pelayanannya untuk worship leader-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk pengumuman minggu depan, kita akan dilayani oleh Madam Christine yang akan ada perjamuan kudus. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkannya untuk perjamuan kudus minggu depan.
Dan sebentar kita akan melakukan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Tata. Bagi Bapak Ibu yang ada keinginan atau kerinduan doa untuk bisa kita naikkan bersama, saya persilahkan untuk Bapak Ibu bisa membuka mic-nya untuk bisa dicatat Ibu Tata dan kita doakan bersama. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mungkin akan mohon support doa. Silakan. Ya, Madam. Silakan, Madam. Iya, terima kasih. Mohon doanya karena saya weekend ini akan ke suatu tempat yang cukup jauh dari tempat kami. Ini sudah masuk musim dingin, sangat dingin. Ini hari 4 derajat ya. Dan di daerah yang akan kami pergi itu sangat dingin. Yang luar biasanya, yang panggil saya untuk membaptis rumahnya, mentahbiskan rumahnya adalah tidak seiman dengan kita. Jadi ini sudah ketiga kalinya dalam bulan ini mereka mengundang saya untuk mentahbiskan rumahnya, dan 3 orang yang mentahbiskan rumahnya itu sama sekali tidak seiman dengan kita. Puji Tuhan, saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Jadi meskipun jauh saya jabanin, mohon doanya kami selamat dalam perjalanan, dan juga apa rencana Tuhan, apa visi dan misi Tuhan yang ditaruhkan, itu saya bisa nangkap apa yang Tuhan maksudkan dengan semua itu ya. Jadi mohon sekali doanya untuk itu. Kemudian besok hari Kamis saya akan berangkat ke suatu daerah rumah sakit jiwa untuk melayani para suster, perawat, dokter, penjaga, dan juga teman kami yang mantan prostitusi yang sudah diselamatkan Tuhan. Biar dia jadi berkat untuk teman-temannya di sana, dan kami pun selamat dalam perjalanan, dan kami akan membagikan Bible untuk mereka-mereka yang kami layani. Itu mohon doanya. Dan hari Jumat saya dari pagi sampai tengah malam akan melayani secara online juga ya. Jadi mohon doanya, inspirasi dari Tuhan, ide dari Tuhan boleh dikasih. Tengah malam itu waktu Indonesia saya akan melayani di SOS Belanda dan Eropa. Pagi banget ada di satu institusi, dan sore hari juga ada ini. Jadi mohon sekali doanya. Hari Jumat itu kalau orang Prancis bilang charge, jadi full pelayanan. Doa saya, dan mohon didukung dalam doa. Jangan sampai saya all out pelayanan, tapi saya out dari keluarga. Makanya saya masak dulu. Kiranya Tuhan kasih kekuatan, saya masak dulu sebelum keluar. Biar keluarga senang juga ya. Ya, makasih. Baik, terima kasih, Madam. Sudah dicatat ya, Ibu Tata ya. Baik, Bapak Ibu, yang lainnya mungkin Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Ibu untuk bisa membuka suaranya. Kita akan Selamat malam, Pak. Baik, Ibu Ina, silakan Ibu Ina. Ya, saya meminta dukungan doa buat keponakan saya yang dalam pemulihan sudah bisa duduk dan bisa bangun sendiri, hanya berdiri dan jalan yang belum bisa. Tapi saya tetap minta dukungan doa dari Bapak Mama semua untuk keponakan saya Ishak Ridho dan kelima anak saya dan suami. Itu aja yang saya minta dukungan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Terima kasih Ibu Ina. Baik, yang lainnya Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Ibu, silakan jika masih ada yang ingin didoakan. Shalom. Shalom, Bu Sharon. Tolong saya doa, saya terus keberanian dan untuk melangkah, untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan aku keberanian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sharon. Silakan bagi yang lainnya, silakan Bapak Ibu. Ibu Vista ya sepertinya ya. Silakan Bu Vista. Ya, shalom buat kita semua. Saya minta dukungan doa. Nanti hari Sabtu saya mau USG di bagian di ginjal saya. Memang waktu itu udah pernah ada batu ginjal, dan sekarang muncul lagi dia batu ginjalnya. Tolong dia didoakan biar nanti hari Sabtu mudah-mudahan dalam nama Tuhan Yesus batu ginjalnya nggak ada lagi. Amin. Amin. Baik Bu Krista. Silakan yang lainnya. Kalau tidak ada, bisa dimulai Ibu Tata. Silakan Ibu Tata. Cek. Kedengaran ya suara saya? Dengar Ibu. Ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang sungguh kami kasihi, Bapa yang sungguh ajaib buat kehidupan kami. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan, datang masuk ke ruang tahta-Mu. Dan kami membawa Ibu Hani, Bapak Alex, dan Ibu Sharon Tuhan. Mereka yang mengalami sakit, Engkau pulihkan Tuhan, dan kami cabut setiap yang bukan dari Tuhan, setiap tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, dicabut sampai ke akar-akarnya, dipulihkan, disembuhkan, karena Engkau berfirman Tuhan, di dalam Engkau ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya, maka kegelapan tidak menguasainya Tuhan. Ada kehidupan, detik Engkau ada di dalam kami, berdiam di dalam kami Tuhan. Karena sakit penyakit sudah Kau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Dan kami tarik, kami geser setiap pijakan yang salah, kami geser ke pijakan hukum roh dan kebenaran. Dan kami tanggalkan setiap baju-baju asing, baju-baju yang bukan dari Tuhan, dipakaikan baju yang baru yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang beracara Tuhan atas kehidupan Ibu Hani, Bapak Alex, dan Ibu Sharon Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang pulihkan, dan pekerjaan-Mu sungguh ajaib atas mereka. Dan mereka akan mengalami Engkau lebih dan lebih, semakin mencintai Engkau, semakin mengejar Engkau gila-gilaan, mati-matian, untuk terus mengejar hadirat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Madam Christine Tuhan, yang akan pelayanan ke bangsa-bangsa, untuk memberkati rumah-rumah, untuk kaum kedar Tuhan. Engkau sendiri yang hadir Tuhan, memberkati Roh-Mu yang kudus, menguasai Madam Christine Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang melihat Engkau Tuhan. Dan pelayanannya untuk di RSJ Tuhan, dia akan membawa terang Tuhan, dan dia akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan untuk jiwa-jiwa yang lelah, untuk jiwa-jiwa yang sakit, untuk jiwa-jiwa yang terpuruk Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berjalan di depan Madam Christine, dan Engkau yang sendiri yang terus menudunginya, memberkatinya, untuk terus membawa jiwa-jiwa kehadirat-Mu Tuhan. Dan kami aktifkan seluruh pelayanan malaikat-malaikat di sekeliling Madam Christine, berjaga-jaga dan berkemah di sekeliling Madam Christine, dan Engkau sendiri Tuhan yang berperang untuk Madam Christine, dan Engkau yang terus membukakan jalan. Di setiap tempat yang dia injak adalah milik-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Ina Tuhan, untuk Bapak Ishak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan, dan Roh-Mu, Roh Tuhan tinggal di dalam Bapak Ishak, maka ada kehidupan untuk Bapak Ishak. Dipulihkan, dijamah, disembuhkan, maka matanya terus tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sharon Tuhan. Kau berikan 7 api roh Allah, Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keperkasaan, Roh pengenalan akan hati Tuhan, dan Roh keberanian terus menyala-nyala di dalam dirinya, untuk dapat mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang berjalan di depannya Tuhan. Dan matanya terus tertuju kepadamu, buat dia berapi-api, buat dia terus gila-gilaan mati-matian mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami, bahwa kami semua yang ada di sini Tuhan, yang kami sudah melayani Engkau Tuhan, buat hati kami terus murni Tuhan, buat hati kami terus suci, kudus, tahir Tuhan, buat kami terus mengerti hadirat-Mu, mengerti kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan hati yang murni Tuhan. Buat kami terus mengalami Engkau Tuhan, semakin dalam,
karena cinta-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu sungguh besar atas kami, karena Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Karena kami adalah penjaga kota, penjaga bangsa-bangsa, Tuhan. Kami berdiri berdoa untuk bangsa kami, dan kami ikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri damai sejahtera sukacita atas negara kami, Tuhan. Dan kami ikat setiap kuda-kuda yang bukan kuda-kuda hitam, kuda-kuda merah, kuda-kuda belang-belang. Kami hardik keluar dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan roh yang bukan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak atas bangsa kami, karena bangsa kami adalah biji mata Tuhan. Bangsa kami adalah milik kesayangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami aktifkan seluruh pelayanan malaikat teritorial kerajaan surga atas bangsa kami. Bangsa kami aman dalam lindungan Tuhan, karena bangsa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami, Tuhan, ke dalam kuasa tangan-Mu, sehingga roh-Mu terus tinggal diam di dalam kami, menguasai seluruh kehidupan kami, dan memimpin kami, sehingga kami mengalami surga, walaupun kami tinggal di bumi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Oma Sinta, Tuhan, yang terus memberkati kami, memimpin kami dalam persekutuan doa ini, Tuhan, karena Kau berfirman, sampai memutih rambutnya Kau terus akan menggendong dan menggandengnya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apinya terus menyala-nyala di dalam Engkau, matanya hanya tertuju kepadamu saja, Tuhan, dan hatinya terus melekat kepadamu, dan kemurnian terus tinggal di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terima berkat dari Bapa di surga, utuh, genap, dan tuntas. Dan kami terima berkat dari-Mu, dari hamba kami, Pastor Kristiana Hafsari. Silakan Ibu Ana untuk memimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan. Demikian firman Tuhan, apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala yang difirmankannya, maka segala berkat akan datang kepadamu. Amin. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Allah memerintahkan berkat itu datang kepadamu. Engkau diberkati semakin naik bukan turun, menjadi Amin. kepala bukan ekor. Yes. Apabila engkau terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Demikian firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, jadilah terang dan garam, Yes. dan selamatkan jiwa-jiwa di sekelilingmu. Terima berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Terima kasih Bu Tata sama Bu Ana. Baik, kita akan lanjut di dalam satu lagu sukacita yang dipimpin oleh Pak Yulis. Silakan Pak Yulis. Amin, shalom, amin. Kita sudah menerima, kita percaya kita sudah menerima surga menyentuh bumi pada malam hari ini melalui firman yang dibawakan oleh Ibu Ana. Dan kita percaya bahwa setiap hal dalam hidup kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Karena kuasa Tuhanlah yang memampukan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya kita sudah diberikan kuasa. Amin, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Katakan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami rayakan kemenangan bersama dengan Kau Tuhan. Oh, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya Tuhan. Kami terima Tuhan, surga menyentuh bumi dalam hidup kami Tuhan. Ada kemah keintiman daripadamu Tuhan. Kami diubahkan dan kami menerima kemenangan daripadamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yulis untuk lagunya, worship-nya, pujiannya sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya sekarang mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa membuka mic-nya untuk kita mengucapkan terima kasih buat pelayanannya buat Pastor Ana. Silakan. Terima kasih Pastor Ana. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pastor Ana. Bu Ana, Tuhan berkati. Berkati Tuhan, tambah dipakai Tuhan. Surga menyentuh bumi ya. Luar biasa. Ketemu bulan minggu depan tetap sama ya Pak Andi. Iya, sepertinya Ibu mungkin jadwalnya antara minggu kedua atau ketiga. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. Shalom.